Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgi Santoso, NIM 206637007. Mohon izin untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi dengan judul Determinan Motivasi Berprestasi serta Implikasinya terhadap Kinerja Karyawan, Studi Empiris pada Perusahaan Distributor Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya hasil penelitian, Ketua Penguji Profesor Insinyur Ismu Hajar SEMM, Promotor Profesor Insinyur Anus Firman Min MSc MM, Co-Promotor Dr. Insinyur Yuli Sen MM, Komandan Ali Dr. Maharidan Mahalinda SEMM. Perbaikan terhadap saran masukan tanggapan pada sidang seminar hasil penelitian istri program studi Dr. Ilmu Manajemen pada tanggal 19 Agustus 2022. Nama penguji Dr. Insinyur Yulijan MM sebagai co-promotor. Jelaskan bagaimana cara pengambilan sampel dalam penelitian saudara dan apa karakteristik populasi dan sampel. Perbaikan jawaban sudah kita perbaiki dari halaman lama 94 sampai 97. Kemudian jelaskan cara menguji variabel laten menjadi variabel terukur dalam penelitian saudara. Sudah saya perbaiki halaman lama 107 sampai 108. Kemudian nama menguji apa pokok masalah yang ingin saudara teliti, mana data fakta terkait hal tersebut, jelaskan dasar argumentasi saudara, menempatkan motivasi berprestasi sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan. Sudah saya perbaiki halaman lama 13 sampai 16. Kemudian salah satu variabel saudara adalah budaya organisasi. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Ini di kinerja karyawan jelaskan. Kemudian yang ketiga, jika dilihat dari hasil penelitian struktur 1 dan struktur 2, struktur mana yang menjawab grand problem penelitian saudara dan jelaskan makna dari persamaan tersebut dan apa implikasi manajerialnya. Sudah saya perbaiki saran dan pertanyaan nomor 2, 51 sampai 53. Sedangkan untuk yang pertanyaan nomor 3, halaman 158 sampai 160. Yang keempat, untuk apa saudara melakukan uji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung pada penelitian saudara dan jelaskan makna dan motivasi berprestasi berperan sebagai partial mediating. Perbaikan sudah saya perbaiki halaman 159 sampai 160. Yang ketiga, nama penguji Profesor Dr. Ismu Hajar. 1. Berapa jumlah variabel dan pengelompokan variabel saudara. Sudah saya perbaiki halaman lama 97 sampai 102. Yang kedua, bagaimana hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, apakah ada hipotesis yang ditolak. Sudah saya perbaiki halaman 161 sampai 170. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pengaruh positif dan pengaruh signifikan dalam hasil uji hipotesis saudara. Sudah saya perbaiki halaman 161 sampai 170. Kemudian nama penguji Profesor Dr. Ismu Irwan. Saran pertanyaan, data tabel kinerja karyawan ditambah analisisnya. Perbaikan sudah saya perbaiki halaman 6. Kemudian data populasi harus dibuat jumlah yang satu rumah dari mana. Sudah saya perbaiki halaman 94-95. Analisis deskripsi perbaikan dan masukan ke saran manajerial. Sudah saya perbaiki halaman 147 sampai 177. Yang ketiga, saran pertanyaan gambar model hasil penelitian diperbaiki. Sudah perbaiki nomor 158, halaman 158.
Novelty saudara apa? Sudah saya perbaiki halaman lama nomor 19. Instrumen dirapikan lagi sesuai dimensi, sudah saya perbaiki halaman 98. Kemudian kerangka berpikir kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap motivasi berprestasi karyawan distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. Yang kemudian H2 budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi berprestasi karyawan di distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. H3 komitmen organisasi berpengaruh terhadap motivasi berprestasi karyawan distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. H4 kepemimpinan transformasional budaya organisasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi berprestasi karyawan distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. H5 kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. H6 budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. H7 komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. H8 motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. H9 kepemimpinan transformasional budaya organisasi, komitmen organisasi dan motivasi berprestasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah. Kesimpulan yaitu kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi dengan nilai koefisien regresi 0,22 dan nilai hitung T hitungnya 3,76 lebih besar dari T tabel 1,96. Hipotesis 1 terbukti. Dimensi yang merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah dimensi konsiderasi individual dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,84 dengan indikator yang dominan pemimpin berupaya meningkatkan pengembangan karyawan. Yang kedua, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi dengan nilai koefisien regresi 0,25 dan nilai T hitung 4,06 lebih besar dari T tabel 1,96. Hipotesis 2 terbukti. Dimensi yang merefleksikan budaya organisasi adalah dimensi stabilitas dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,96 dengan indikator yang dominan perusahaan memiliki strategi yang jelas untuk masa depan karir karyawan. Komitmen organisasi, variabel komitmen organisasi yaitu pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi dengan nilai koefisien regresi 0,38 dan nilai T hitung 6,26 lebih besar dari T tabel 1,96. Hipotesis terbukti. Hipotesis 3 terbukti. Dimensi yang merefleksikan komitmen organisasi adalah dimensi berkelanjutan dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,99 dengan indikator yang dominan saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan perusahaan meskipun keinginan itu ada. Kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. Nilai F hitung 141,895 lebih besar dari F tabel 2,63. Hipotesis 4 terbukti. Variabel yang dominan memengaruhi motivasi adalah variabel komitmen berorganisasi dengan
koefisien regresi sebesar 0,38 jika dibandingkan dengan variabel pemimpinan transformasional hanya 0,22 dan budaya organisasi hanya 0,25. Selanjutnya kontribusi variabel eksogen kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan komitmen organisasi kepada metode adalah sebesar R kuadrat sama dengan 0,59 atau 59%, sedangkan sisanya sebesar 41% dikontribusi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati. Adapun persamaan struktur itu adalah MB 022 plus 025 0,8 error 0,41 R kuadratnya 0,59. Pemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi 0,13 dan nilai T hitung 2,41. T tabelnya adalah 1,96. Hipotesis 5 terbukti. Dimensi yang merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah dimensi konsiderasi individual dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,84 dengan indikator yang dominan. Pemimpin berupaya meningkatkan pengembangan karyawan. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi 0,29 dan nilai T hitung 5,17, T tabel 1,96, hipotesisnya 6 terbukti. Dimensi yang merefleksikan budaya organisasi adalah dimensi stabilitas dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,98 dengan nilai indikator yang dominan. Perusahaan memiliki strategi yang jelas untuk masa depan karir karyawan. Kemudian komitmen organisasi, pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi 0,40 dan nilai T hitung 6,97 dan T tabel 1,96. Hipotesis 7 terbukti. Dimensi yang merefleksikan komitmen organisasi adalah dimensi berkelanjutan dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,99 dengan indikator yang dominan. Saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan perusahaan meskipun keinginan itu ada. Motivasi berprestasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi 0,11 dan nilai T hitung 2,21 lebih besar dari T tabel 1,96. Hipotesis 8 terbukti. Dimensi yang merefleksikan motivasi berprestasi adalah dimensi kebutuhan akan prestasi dan nilai standar loading faktor sebesar 1,02 dengan indikator yang dominan apresiasi dari pimpinan atas prestasi kerja yang dicapai. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan motivasi prestasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Nilai F hitung adalah 161,923, F tabel 2,40, hipotesis 9 terbukti. Variabel yang dominan mempengaruhi kinerja adalah variabel komitmen organisasi dengan koefisien regresi 0,40 jika dibandingkan dengan variabel komitmen transformasional hanya 0,13, budaya organisasi hanya 0,25 dan motivasi organisasi hanya 0,11. Selanjutnya kontribusi variabel-variabel eksogen kepemimpinan transnasional, budaya organisasi, komitmen dan motivasi kepada ini adalah sebesar R kuadrat 0,69 atau 69%. Sedangkan sisanya sebesar 30% dikontribusikan oleh variabel lain yang tidak diamati. Adapun persoalan struktur 2 adalah R 0,69, error 0,31.
Kesimpulan, struktur pertama ditemukannya bahwa untuk meningkatkan motivasi berprestasi khususnya untuk dimensi kebutuhan akan prestasi ditentukan oleh komitmen organisasi yang dominan, diantaranya variabel eksogen, lainnya dengan dimensi berkelanjutan. Adapun kontribusi ketiga, variabel eksogen, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan komitmen organisasi adalah sebesar 59%. Struktur 2 ditemukan bahwa untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk dimensi kehadiran di tempat kerja ditentukan oleh komitmen organisasi yang dominan, diantaranya variabel eksogen, lainnya dengan dimensi berkelanjutan. Adapun kontribusi keempat, variabel eksogen, pemimpinan transformasional, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi berprestasi adalah sebesar 69%. Dalam penelitian ini variabel motivasi prestasi merupakan variabel parsial mediation karena hanya mampu memediasi pengaruh kepemimpinan transnasional terhadap kinerja, sedangkan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dan pengaruh komitmen organisasi tidak terhadap kinerja tidak berperan sebagai mediasi. Saran dan manajerial, motivasi prestasi karyawan secara bersama-sama dipengaruhi signifikan oleh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan komitmen organisasi tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini. Maka fokus perbaikan yang menjadi prioritas hendaknya lebih disarankan pada perbaikan aspek fungsi dan peran komitmen organisasi karyawan, terutama pada dimensi berkelanjutan. Dalam hal ini memperhatikan situasi di mana saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan perusahaan meskipun keinginan itu ada. Peningkatan kinerja karyawan secara bersama-sama dipengaruhi signifikan oleh kepemimpinan transnasional, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi berprestasi. Sejalan dengan saran pertama, tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian yang menjadi prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan aspek fungsi dan peran komitmen organisasi karyawan, yaitu terutama pada dimensi berkelanjutan. Dalam hal ini memperhatikan situasi di mana saat ini sangat sulit bagi karyawan untuk meninggalkan perusahaan meskipun keinginan itu ada. Saran penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian lebih lanjut pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda dengan variabel yang lebih kompleks dan variatif serta jumlah sampel yang lebih besar sehingga hasilnya akan dapat menyempurnakan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dan variabel komponen transformasi budaya organisasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi karyawan ada sebesar 59%, sehingga dengan masukan variabel lain berdasarkan dukungan teori sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap motivasi prestasi karyawan dapat lebih besar lagi serta dapat memperimplikasikan lebih baik kepada kinerja karyawan. Penelitian menggunakan motivasi prestasi pada mediasi namun hanya mampu memediasi pengaruh kepemimpinan transnasional terhadap kinerja, sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan dapat menghasilkan semua temuan yang berbeda apabila menggunakan variabel lain sebagai variabel mediasi. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan-perusahaan distributor produk lainnya dan dapat dilakukan pada wilayah-wilayah lain di Indonesia, sehingga kemungkinan hasil penelitian akan berbeda dan semakin menarik untuk menambahkan wawasan dan kontribusi pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama di bidang manajemen
sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.